Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan ke-6 setelah minggu lalu Anda mengikuti UK pertama. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana pendekatan di dalam policy formulation itu bisa digunakan untuk menganalisis fenomena proses pengambilan keputusan di Indonesia. Jadi 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa policy polymerization memiliki dua aktivitas yang berbeda. Yang pertama adalah one is to decide what should be done about the problem, analytical and scientific rational work. Oke. Tahapan pertama di dalam formulasi kebijakan adalah melakukan analisis secara saintifik dan rasional untuk memilih atau memahami kebijakan, memahami isu publik atau masalah publik, oke, dan juga mencari alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Nah, setelah kita membuat eh, analisis inilah yang disebut tahapan pertama ini yang disebut oleh kita sebagai analisis kebijakan. Nah, yang kedua, proses politik. Nah, proses politik, when such question has been resolved, the second activities come into play. Jadi, aktivitas yang kedua setelah alternatif kebijakan itu ditemukan adalah membawa pilihan-pilihan dari alternatif kebijakan itu ke dalam proses politik. Karena hasil dari analisis kebijakan harus diadopsi menjadi kebijakan yang legitimate. Nah, biasanya di kita dibawa di dalam proses politik, yaitu proses legislasi. Oke? Ketika bentuknya itu undang-undang atau peraturan. Nah, selanjutnya saya juga sudah memperkenalkan berbagai macam teori ataupun pendekatan di dalam proses perumusan kebijakan publik. Yang pertama ada elit teori. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori elit. Oke, dalam bahasa Indonesia ini teori elit. Yang kedua adalah group teori atau ini bisa kita ambil juga kesimpulan sebagai democratic teori ya. Kalau dalam elit teori proses pengambilan kebijakan itu top down, tersentral, kebijakan itu hanya diambil oleh segelintir orang saja, gitu ya. Particularly the elites. Who are the elites? They hold the powers. Okay, those who hold the power, yaitu kelompok masyarakat yang menguasai atau memiliki power. Misalkan elit eksekutif, elit legislatif, elit partai, elit bisnis, atau di kita sering dikenal dengan oligark, mereka yang menguasai grup-grup bisnis ya. Mungkin kita sebut grup konglomerat. Kalau dalam saham apa namanya saham-saham konglomerat ya. Yang kedua adalah grup teori. Kalau dalam grup teori, bahwa proses pengambilan kebijakan itu merupakan titik equilibrium kesepakatan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi ada kelompok A, misalkan, kelompok B, kelompok C, kelompok E. Semuanya memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda. Nah, lalu eh, proses perumusan kebijakan publik itu dilakukan dengan mengakomodir ya kepentingan-kepentingan yang ada, diskusi yang ada, sehingga kebijakan itu diambil. Lalu yang selanjutnya adalah institusionalism. Bahwa dalam institusionalisme itu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa formal institution seperti pemerintah, eksekutif, legislatif itu memiliki posisi yang sangat kuat ya di dalam menentukan kebijakan. Karena mereka adalah eh, apa namanya? Karena mereka adalah eh, aktor yang legitimate aktor untuk mengambil kebijakan kebijakan.
Nah, selanjutnya adalah incremental teori. Kalau incremental teori ini bahwa kebanyakan kebijakan publik sebetulnya hanya merevisi atau mengulang kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah rational choice theory. Kalau rational choice theory itu berasumsi bahwa eh, proses pengambilan kebijakan itu sangat rasional, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir, kerugian dari proses pengambilan kebijakan tersebut atau dari outcome, output dan juga impact dari kebijakan tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh eh, bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan di masa COVID-19. Oke, jadi Anda bisa membaca salah satu artikel yang saya tulis, publish, Big Data Analysis of COVID-19 Mitigation Policy Indonesia, Democratic Elites and Artificial Intelligence. Oke, saya menulis ini dengan saya ada Mas Agus. Mas Agus ini alumni kita IP sekarang S3 di Hungaria dan Prof. Eko Priyo Nomo gitu ya. Nah, jadi kalau kita mulai misalkan case study kita, jadi pada bulan Maret 2020 kasus pertama COVID itu ditemukan di Jakarta di Indonesia ya. Nah, tidak berselang lama berikutnya ketika pemerintah melakukan screening, ternyata di akhir bulan Maret itu sudah 1.500 ya kasus COVID itu ditemukan di kita. Lalu baru aja di bulan Mei itu sudah angkanya sudah luar biasa, 25.200 kasus ya kan di tahun 2020. Nah, pemerintah itu untuk apa memitigasi, mengendalikan supaya virus COVID-19 itu tidak menyebar ke banyak orang, mengeluarkan beberapa kebijakan, ya kan? Baik itu kebijakan regulatif, distributif, dan redistributif. Nah, saya dalam kesempatan kali ini ingin mengambil contoh tiga kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembatasan sosial ya, large scale social distancing. Jadi kita itu dibatasi untuk bertemu dengan orang lain, kan? Oke. Bertemu dengan orang lain, misalkan ya, eh, untuk melintasi satu daerah dengan daerah lain ada checkpoint. Saya misalkan dari Jawa Barat waktu itu nyetir ke Jawa Tengah, ke Jogja, itu di screen ya, di perbatasan itu, baik di perbatasan Jawa Barat maupun di perbatasan Jawa Tengah, dicek suhu suhu tubuh ya. Nah, eh, lalu yang kedua adalah homecoming restriction during the Eid Mubarak. Tahun 2020 kita ada Eid, Idul Fitri, dan pemerintah melarang ya, lebih baik kepada masyarakat tuh jangan pulang kampung karena kalau kita dari kota pulang ke kampung itu bisa jadi dari kota itu kita membawa penyakit ya. Dan saat pulang ke kampung, masyarakat di kampung bisa tertular. Nah, lalu yang terakhir adalah New Normal Life Policy. Nah, New Normal Life Policy itu bahwa di saat COVID kita itu harus hidup dalam kenormalan baru. Misalkan yang pertama itu menggunakan masker ya. Jadi masker itu mungkin kita tidak normal. Tapi saat COVID kita harus menganggap menggunakan masker itu sebagai normal. Lalu yang terakhir misalkan duduk itu harus berjarak ya dari orang lain. Nah, di kereta api, mungkin di pesawat juga ya, itu duduk itu tidak berdekatan. Nah, lalu apa namanya? Pengambilan kebijakan ini dilematis sebetulnya. Pemerintah itu harus memprioritaskan yang mana? Yang pertama, apakah harus memprioritaskan mengendalikan virus, ya kan, public health. Tapi kalau misalkan melakukan lockdown, betul-betul di lockdown supaya orang tidak bertemu satu sama lain, gitu kan? Itu akan berdampak terhadap ekonomi yang orang mungkin tidak bisa bekerja, siapa yang ngasih makan anak-anak di rumah ya, bagi orang yang tergantung hidupnya
dengan pendapatan per hari. Misalkan ada tukang Gojek, ada pekerja bangunan, pekerja UMKM ya yang jualan di jalan-jalan itu. Nah, tentu ini tidak mudah. Tentu yang punya toko juga kan berat juga kalau ini. Nah, tension between public health, economy, and government. Nah, lalu saya ingin melihat ya, apakah ketiga kebijakan tersebut yang diambil oleh pemerintah, yang pertama adalah pembatasan sosial, lalu yang kedua adalah tadi apa? Tidak boleh mudik ya, dan yang ketiga adalah new normal life, untuk kalau kita identifikasi ya, social distancing itu regulatif ya, kebijakan regulatif. Kalau homecoming restriction itu regulatif juga, kamu jangan. Tapi kalau apa new normal life itu bisa regulatif dan distributif juga. Regulatifnya jarak apa dalam duduk, kemudian perlu menggunakan masker. Tapi kalau distributifnya itu regulatif. Distributifnya masker itu kan dibagi-bagikan juga oleh pemerintah ya secara cuma-cuma banyak waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketiga kebijakan itu demokratik, elitis, dan apakah juga eh, proses pengambilan kebijakannya menggunakan artificial intelligence. Artificial intelligence ini pendekatan rasional ya, rational choice theory. Rational choice theory itu bisa dibantu dengan menggunakan artificial intelligence, misalkan apakah pemerintah itu betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat dengan menggunakan alat AI gitu ya. Saya lebih cenderungnya ke situ. Sekalipun kalau dielaborasi misalkan bisa saja kan menggunakan bantuan AI, artificial intelligence untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan tersebut dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Nah, saya menggunakan teori ini, yang pertama democratic model, yang tentu democratic model atau grup teori di dalam tabel tersebut sama aja, yaitu yang sangat inklusif, partisipatori, di mana semua orang terlibat. Lalu yang kedua, apakah menggunakan elite model teori, dominated by powerful actors, saya sudah menyebutnya, yang diambil oleh segelintir orang, dan apakah ini menggunakan AI data driven insight from big data gitu kan. Nah, lalu eh, eh, saya mengumpulkan datanya itu dari dua eh, dua du- dua apa dua media yaitu Kompas dan Tempo. Lalu saya menggunakan Encapture untuk mengalihkan formatnya menjadi PDF dan mengirimkan seluruh datanya ke NVPO ya. Lalu di NVPO saya menggunakan menganalisis sebetulnya apa yang dikehendaki oleh publik. Publik ini dunia usaha, ormas masyarakat, masyarakat itu sendiri secara individu maupun oleh pemerintah daerah ya. Apa sebetulnya yang dikehendaki di dalam pemberitaan media massa gitu. Dan apakah ketiga kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sifatnya demokratik, mendengarkan keinginan masyarakat, atau elitis ya, tidak peduli dengan keinginan masyarakat, tapi lebih mengedepankan kepentingan elit atau opini elit. Nah, lalu yang pertama, di dalam kasus social restriction, oke, PSBB, itu sebetulnya kalau Anda melihat publik, masyarakat itu menghendaki lockdown ya. Jadi lockdown itu menjadi kata kunci yang utama di dalam pemberitaan. Jadi lockdown, lockdown, lockdown. Sorry ini eh, ada ini ya. Oke. Let's go. Nah, jadi sebetulnya masyarakat itu menghendaki lockdown ya. Nah, akan tetapi pemerintah karena memiliki ya authority, karena memiliki apa eh, eh, otoritas yang penuh itu memutuskan social restriction.
Nah, pemerintah daerah, beberapa pemerintah daerah seperti Tasikmalaya yang paling terkenal waktu itu ya, terus ada beberapa daerah lain itu juga menghendaki lockdown, gitu kan? Kan tetapi mereka tidak bisa menetapkan lockdown di daerah masing-masing. Dan Anda kalau lihat di saat COVID itu gang-gang itu penuh ya, gang-gang di kampung-kampung itu penuh tulisannya. Banyak tulisannya, Jogja di mana-mana. Bahwa orang dari kampung sebelah tidak boleh masuk, orang yang boleh masuk ke kampung ini hanya orang sini saja. Itu kan kayak lockdown ya. Itu lockdown yang diinisiasi oleh masyarakat. Sementara pemerintah secara umum itu menerapkan social distancing dibandingkan dengan lockdown. Padahal publik menghendaki lockdown. Nah, yang kedua adalah untuk kebijakan mudik ya. Pemerintah itu memutuskan bahwa tahun 2020 apa namanya mudik itu dilarang. Kan tetapi akan tetapi ironinya ya, ketika lockdown dilarang, eh, public transportasi itu justru dibuka ya. Jadi eh, eh, public transport ya apa angkutan umum itu dibuka karena waktu itu angkutan umum ditutup, tapi apa namanya ketika ditutup itu banyak yang protes sehingga publik angkutan umum eh, dibuka. Sehingga ada inkonsistensi ya di satu sisi pemerintah melarang mudik, tapi angkutan umum diperbolehkan untuk tetap jalan, untuk jalan kembali ya setelah di stop waktu itu. Nah, di sini kelihatan ada pressure dari sektor bisnis, pengusaha-pengusaha moda transportasi, bahwa mereka merasa sangat dirugikan kalau angkutan umum itu ditutup, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir mengenai ini ya, new normal life. Eh, ini new normal life itu kan dilakukan ataupun diambil itu untuk meminimalisir jumlah masyarakat yang terinfeksi. Akan tetapi, new normal life ini, proses pengambilan kebijakannya di dalam pemberitaan itu banyak yang menyayangkan karena kurang melakukan konsultasi ya, tidak melakukan dialog baik dengan ahli-ahli, para ahli expert maupun dengan kelompok masyarakat gitu ya. Padahal sama dengan apa namanya social distancing, public concern fokus on health risk. Jadi masyarakat tuh sebetulnya ingin lockdown karena mereka sangat fokus pada kesehatan ya, isu kesehatan. Anda lihat ya masyarakat sangat takut dengan pandemi. Mereka banyak memberitakan tentang pasien yang positif terkena COVID-19 dan juga mereka fokus pada kesehatan gitu ya. Lalu, akan tetapi pemerintah menerapkan new normal instead of the lockdown karena aktor-aktor ekonomi ya, aktor-aktor bisnis itu kan eh, menghendaki bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan. Nah, lalu ini eh, inti dari temuan ini, kalau misalkan dilihat dari ketiga kebijakan tersebut, decision making is very top down ya. Jadi proses pengambilan kebijakan sangat top-down, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah pusat sangat dominan, ya. Pemerintah daerah tidak memiliki power untuk membuat kebijakan sendiri, gitu ya. Kemudian kepentingan elit, baik elit bisnis, terutama elit bisnis ya, strongly reflected, sangat sangat berpengaruh ya terhadap semua kebijakan tersebut. Dan di sini masalahnya, public input weakly integrated. Jadi pemerintah kurang mendengarkan aspirasi dari publik, dari masyarakat, kelompok masyarakat sosial, NGO, kelompok apa pekerja kesehatannya. Nah, lalu eh, eh, ini saya rasa bisa di skip aja tentang AI. Oke, AI not significantly used in policy making. Jadi data publik ada tetapi kurang digunakan. Padahal sebetulnya AI seperti data mining pada saat itu bisa digunakan untuk melihat apa sih kecenderungannya keinginan publik, bagaimana public discourse terjadi.
Dan sebetulnya AI itu, penggunaan AI itu bisa mensupport democratic governance, democratic decision making, gitu ya. Lalu eh, ini ya, eh, kita bisa melihat dari tiga kasus tersebut bahwa proses pengambilan kebijakan yang sangat hierarki di pemerintah pusat itu membatasi partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua, hasil dari kebijakan tersebut sangat menguntungkan kelompok elit, ya, kelompok elit. Nah, dan kebijakan yang diambil pemerintah sebetulnya tidak sebanding dengan keinginan masyarakat. Oke, keinginan masyarakat, gitu ya. Nah, jadi eh, ini dan kesimpulannya bahwa tiga kebijakan tersebut merefleksikan keinginan elit, ya, dan kita mengatakan itu adalah elitis model. Kenapa? Karena democratic participation remain limited, partisipasi eh, apa democratic participation remain limited karena partisipasi masyarakat sangat minimal. Lalu AI juga sangat minimal digunakan, dan di kemudian hari sebaiknya proses pengambilan kebijakan itu harus mengintegrasikan penggunaan AI untuk proses pengambilan kebijakan yang lebih demokratis. Nah, itu contoh bagaimana kasus COVID-19 apabila kita membacanya dengan pendekatan-pendekatan di dalam di dalam di dalam policy formulation, teori policy formulation. Lalu Anda punya tugas ini, tolong ditulis nanti di my class. Yang pertama, tolong Anda temukan, please find one government public policy. Jadi Anda ambil satu contoh dari kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, jelaskan apa kebijakan publiknya, lalu Anda analisis ya, apakah kebijakan publik tersebut, proses pengambilan kebijakannya itu kan, itu lebih dekat pada elit teori, grup teori, institutionalism, incremental teori, atau rational choice teori. Dan kenapa menurut Anda itu dekat ke salah satu dari pendekatan ini? Nah, ketika misalkan pendekatannya terlalu elitis, ketika pendekatannya terlalu institusionalis atau terlalu grup teori, apa dampaknya terhadap efektivitas kebijakan tersebut di dalam menyelesaikan masalah publik? Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tunggu nanti hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.